Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang analisis penelitian dengan pendekatan kuantitatif dalam kurung penelitian eksperimen. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Dea Azara dengan NIM 2302007 sebagai pemateri ketiga. Terus ada Dinda Aulia dengan NIM 2302210 sebagai pemateri kelima. Ada Fatiatun Nazifa Asyamila dengan NIM 2302257 sebagai pemateri kedua. Ada saya sendiri Jessia Septiora dengan NIM 2302266 sebagai pemateri keempat serta sebagai moderator. Dan yang terakhir yaitu ada Khairun Nisa sebagai pemateri pertama. Nah, materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Kepada Khairun Nisa dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang pengertian penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian kuantitatif eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab dan akibat antara variabel yang memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Data berbentuk angka dan dianalisis dengan statistik. Visual 2018. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang tujuan penelitian kuantitatif eksperimen. Yang pertama yaitu membuktikan hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, mengukur efektivitas suatu metode atau intervensi. Yang ketiga yaitu memberikan dasar empiris untuk kebijakan pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, manipulasi variabel bebas. Yang kedua, adanya kontrol variabel luar. Yang ketiga, menggunakan randomisasi jika memungkinkan. Yang keempat, instrumen terstandar, yaitu valid dan reliable. Dan yang terakhir yaitu analisis dengan statistik referensial. Selanjutnya yaitu jenis desain penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, true eksperimental, menggunakan randomisasi penuh, contoh pre-test dan post-test, control group. Yang kedua, quasi eksperimental, tanpa randomisasi tetapi ada kelompok kontrol. Dan yang terakhir yaitu pre-eksperimental, hanya satu kelompok tanpa kontrol, kurang kuat metodologis. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai langkah-langkah. Pertama, Anda merumuskan masalah dan hipotesis. Tentukan masalah yang diteliti dan buat dugaan hubungan antar variabel. Kedua, menentukan variabel bebas yang terikat. Variabel bebas adalah yang dimanipulasi, variabel terikat adalah yang diukur. Ketiga, menyusun desain eksperimen, rencanakan bagaimana eksperimen akan dilakukan. Keempat, menentukan populasi dan sampel. Pilih kelompok yang akan diteliti secara representatif. Kelima, membagi kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan kontrol tidak. Keenam, pretest, mengukur kondisi awal untuk kedua kelompok. Ketujuh, memberikan perlakuan, berikan intervensi pada kelompok eksperimen. Kedelapan, melakukan protes ukur kembali untuk melihat perubahan setelah perlakuan. Nah, materi keempat yaitu tentang analisis data yang mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu analisis deskriptif yang mana membantu peneliti memahami penggambaran data awal. Yang kedua, statistik inferensial yang mana memungkinkan peneliti menguji hipotesis yang menarik kesimpulan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah effect size yang signifikan statistik dengan memberikan informasi seberapa kuat pengaruh variabel dalam penelitian. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihannya membuktikan hubungan sebab akibat, data objektif dan dapat diuji ulang. Dan yang terakhir, bisa digeneralisasikan jika sampel representatif. Dan kelebihannya atau kekurangannya yaitu yang pertama, sulit mengontrol semua variabel baru. Yang kedua, membutuhkan biaya waktu dan fasilitas. Yang ketiga, tidak semua fenomena dapat dieksperimenkan karena alasan etis. Aku akan menjelaskan tentang contoh penerapan metode penelitian kuantitatif eksperimen. Judul penelitiannya yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tingkat Jigsaw terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. Rancangan eksperimen acak kelompok. Latar belakang
Dalam penelitian pendidikan, eksperimen digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara suatu perlakuan dengan hasil belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah ditunjukkan efektif untuk meningkatkan interaksi sosial dan kemampuan pemecahan masalah. Namun, masih diperlukan penelitian dengan desain eksperimen acak terkontrol agar hasilnya lebih kuat secara kausal. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu apakah model penerapan kooperatif tipe Jigsaw meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dibandingkan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 5 SD. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji pengaruh model Jigsaw terhadap kemampuan pemecahan masalah dan mengukur besar efek melihat modelisasi oleh jenis kelamin atau tingkat awal kemampuan. Hipotesis utama yaitu siswa dibelajarkan dengan Jigsaw menunjukkan skor pemecah masalah yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hipotesis nol yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tinjauan pustaka Montgomery 2017 menjelaskan pentingnya desain eksperimen untuk intervensi kausal. Imbers dan Rubin 2015 menguraikan kerangka inferensi kausal dengan pendekatan conditional outcome. Yang ketujuh yaitu kerangka teori atau konsep. Kerangka penelitian didasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan bahwa belajar merupakan proses sosial. Model Jigsaw memungkinkan interaksi antara siswa dalam kelompok yang mendukung perkembangan kognitif dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, variabel dan divisi operasional. Variabel bebas, model pembelajaran Jigsaw versus kontrol. Variabel terikat yaitu skor kemampuan pemecahan masalah. Variabel kontrol, pretest, usia, dan jenis kelamin. Instrumen tes pemecahan masalah seperti 20 soal uraian dengan reliabilitas diuji melalui Cronbach Alpha. Yang kesembilan, desain penelitian. Jenis penelitiannya yaitu eksperimen acak, rancangannya pretest, intervensi, post-test dengan randomisasi kelas keperlakuan atau kontrol. Analisis mengikuti pedoman konsort. Yang ke-10, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi semua siswa jenis kelas 5 SD di Kabupaten X, sampel cluster random sampling, ukuran sampel ditentukan melalui analisis power. 11. Instrumen penelitiannya, tes pemecahan masalah dengan validitas isi, validitas konstruk, dan reliabilitas. 12 yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu izin etika atau sekolah. Yang kedua yaitu pretest. Yang ketiga randomisasi kelompok. Yang keempat implementasi Jigsaw selama 8 minggu. Yang kelima post-test. Dan yang keenam analisis data. Analisis data dianalisis dengan uji T atau uncovered dengan pretest sebagai covariant. Untuk cluster SCT digunakan analisis multi-level. Efek ukuran dilaporkan dengan Cohen-Deck. Yang ke-14 etika penelitian. Penelitian mengikuti pedoman etik. Yang ke-15 validitas dan bias. Ancaman validitas internal diminimalkan dengan randomisasi, kontrol, dan fidelity check. Yang ke-16 timeline penelitian, persiapan 2 bulan, implementasi 2 bulan, analisis data 1 bulan, dan penulisan laporan 1 bulan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dari materi yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.